Ayat berikutnya ini membicarakan ada orang-orang yang misalnya melakukan kerja-kerja di balik layar. Nah, wanajina dan selamatkanlah kami birahmatika dengan rahmatmu. Ingat, masih menggunakan alat di sini perantara birahmatika. Ya, dengan rahmatmu minal qaumil kafirin. Jadi kalau dibaca tadi doanya secara sempurna 86, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Nah, itu doanya. Jadi ulangi lagi surat Yunus ayat 85-86 ya. Ulangi lagi Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami objek atau sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu atau melalui rahmatmu. Ya, minal qaumil kafirin. Dari kaum yang kafir. Kafir adalah orang-orang yang suka bikin ulah. Ya. Menolak kebenaran, menolak verifikasi, menolak macam-macam. Nah, maka itu adalah minta diselamatkan. Tapi yang menarik adalah wanajina, selamatkanlah kami birahmatika. Ya, jadi ada kata birahmatika, melalui birahmatika. Jadi di sini ada kata rahmat. Bi-nya tambahan. Dan selamatkanlah kami melalui rahmatmu. Ya. Jadi ada bi itu kebersambungan seperti bismillahirrahmanirrahim juga. Ini wanajina, selamatkanlah kami. Ya, kita tahu jemaah sekalian, pertanyaannya kemarin ikhwan kita Pak Syuhada mengatakan bahwa perahu Nabi itu disebut dengan Safinatun Najah. Dari sini Najina, Najah, perahu keselamatan. Ya. Tapi ada kata rahmat. Siapa itu rahmat? Ya, pengetahuan mayoritas kita rahmat itu ya kasih sayang Allah, udah benar juga. Tapi kan kasih sayang Allah harus ada wujudnya. Dan di ayat lain dikatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad. Nah, itu kaknya Muhammad. Itu surat Anbiya ayat 21, surat 21 ayat 107. Ya. Surat Anbiya itu surat 21 ayatnya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, berarti siapa itu rahmat? Ya, kan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Muhammad adalah rahmat, ya berarti kita tidak bisa selamat tanpa melalui Nabi. Ya. Wa najjina bi rahmatika. Selamat di mana? Dunia dan akhirat. Di akhirat kita butuh syafaat darinya. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu. Makanya kan Sayyidina Husain ketika akan dibunuh di Karbala oleh puluhan ribu orang, padahal dia cuma hanya 100 orang, itu juga banyak perempuan dan anak-anak, dia katakan bahwa saya tidak pernah takut kamu bunuh. Ya, saya tidak pernah takut mati. Masalahnya kalau kamu bunuh saya, apa nanti yang kamu katakan kepada datuku Muhammad? Ya, apa yang kamu katakan kepada Nabi Muhammad? Ya, saya ini adalah cucunya, darah yang mengalir dalam tubuhku, darah dagingnya. Dan serban yang saya pakai ini masih serbannya. Coba. Apa nanti yang kamu katakan? Kamu bunuh saya, serban saya pakai serbannya. Saya adalah cucunya. Ya. Jadi apa yang kamu katakan? Kan ini menunjukkan bahwa untuk selamat di akhirat harus melalui Nabi. Wa najjina birahmatika. Ya. Itulah sebabnya kita sudah bahas sebelumnya bahwa nabi-nabi tidak pernah meminta upah, tetapi nanti Nabi Muhammad kita lihat ada pengecualiannya, yaitu al-mawaddah fil qurba, yaitu kasih sayang kepada kerabatku. Jadi artinya apa? Muhammad di sini mempunyai mempunyai kelanjutan. Ya, jadi wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Jadi kita hanya bisa selamat dari kaum al-kafirin ini kalau melalui mereka. Dan kita sudah lihat juga secara lahiriah, secara zahir ya, tanpa di akhirat, di dunia, kita sudah lihat siapa yang benar-benar menyelamatkan sekarang Palestina. Siapa menyelamatkan Hamas? Siapa menyelamatkan Masjidil Aqsa? Ya.
yaitu kelompok-kelompok Islam yang menjadikan Nabi dan keluarganya sebagai role modelnya, sebagai panutannya. Ya, mereka lah yang melakukan itu, seperti yang tergabung dalam organisasi yang namanya Hizbullah, yang bernama Houthi, Ansarullah, Hashab Asabi yang ada di Irak dan sebagainya, bahkan negara yang bernama Iran, semuanya. Nah, jadi artinya apa? Wanajina, selamatkanlah kami birahmatika, ya, minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Nah, kita bisa lihat ini selalu ada kata rahmat di sini. Coba kita lihat di dalam surat An-Naml, surat 27. Kita lihat di sini. Ini surat An-Naml, ini surat 27, ayatnya 19. Ini doanya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini selevel Nabi ya. Siapalah kita ini jemaah sekalian. Selevel Nabi saja berdoa, apa doanya? Coba kita lihat. Fatabassama dahikan, maka min qauliya, setelah mendengarkan pembicaraannya Ratu Semut atau Raja Semut dengan rakyatnya, pemimpinnya, imamnya dengan umatnya. Dan ada semut saja punya imam, punya pemimpin, dan berkomunikasi dengan umatnya, dengan rakyat semutnya. Nah, Nabi Sulaiman mendengarkan itu. Setelah mendengarkan itu, dia tersenyum dan tertawa dengan mendengarkan kata-kata itu, min qauliha wa qala, lalu kemudian berkatalah Nabi Sulaiman, berdoalah Nabi Sulaiman. Ini doa ini Rabbi ini. Jadi Nabi Sulaiman, yang menarik adalah yang didengarkan apa? Didengarkan adalah induk semut atau ratu semut. Ya. Berbicara kepada rakyatnya, memerintahkan semuanya. Jadi di sana ada amir namanya, ada pemimpin, dan ada makmur, dan ada yang dipimpin. Ada imam dan ada makmum. Ya, ada imamnya dan ada makmumnya di sana. Itu semut seperti itu ya. Ternyata punya punya hierarki itu semut, ada strukturnya. Ya. Nah, mendengarkan itu, walau kemudian Nabi Sulaiman berdoa, qala Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, karuniakanlah kepada aku, an ashkura ni'mataka allati, kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, allati, yang an'amta alayya, kamu nikmatkan, kau berikan kepada saya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ya, orang tuanya dia adalah Nabi Daud. Wa'an, ya ingat Nabi Daud, ya itu adalah Nabi juga yang memenangkan perang melawan Goliat, Jalut. Dia adalah panglima perangnya Tolut, lalu kemudian menikahi anak gadisnya Tolut. Ya, jadi perempuannya Tolut, anak perempuannya Tolut diwakili oleh Nabi Daud. Maka Nabi Sulaiman adalah anak daripada Nabi Daud plus atau tambah pernikahannya dengan anaknya Tolut. Nah, anam ta'ala ya wa ala walidayya an a'mala salihan, untuk beramal saleh tardahu, yang kamu ridhoi. Nah, tapi yang menarik ini terakhir ini. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku Tuhan. Masukkan kemana? Fi ibadika, melalui siapa? Birahmatika. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku Tuhan, birahmatika, melalui rahmatmu. Jadi harus ada birahmatika aja di sini. Fi ibadika salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Siapa golongan hamba yang saleh ini? Yang akan menjadi khalifah di akhir zaman, yang akan menjadi penentu keadilan di akhir zaman. Karena di dalam surat Anbiya ayat 105 dikatakan, laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadi as-salihun. Di sini dikatakan, wa adkhilni, masukkanlah aku Tuhan, bi rahmatika, melalui rahmatmu. Berarti nabi-nabi pun berharap kepada Nabi Muhammad kita. Makanya dikatakan tadi pagi sama pertanyaan bahwa Nabi Muhammad itu disebut dengan penghulunya para nabi. Bahasa Arabnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Yang lucu adalah Nabi Musa tidak terkena sihir, tetapi kok Nabi Muhammad terkena sihir? Kan ini menjadi kontradiksi. Ya. Jadi kalau Nabi Musa saja tidak terkena sihir, apalagi Nabi Muhammad. Kenapa? Hierarki kenabian lebih tinggi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Musa hanya masuk golongan 25 Nabi dan Rasul dan Ulul Azmi. Tetapi Nabi Muhammad, dia adalah 25 Nabi dan Rasul, dia Ulul Azmi dan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dan melalui dialah Nabi Sulaiman meminta supaya dimasukkan ke dalam
golongan hamba-hambamu Tuhan yang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kalau kita menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran itu indah sekali. Terang benderang itu pengertiannya. Kita langsung lanjut lagi. Ini ada hadis ini. Rahmat Allah baru satu bagian di dunia ini. Ini ada satu hadis yang kita ambil dari Imam Bukhari nomor 5541. Nah, di sini katakan, Abu Hurairah katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, Ja'alallahu, yang sabda Nabi yang kita bold ini, yang kita tebalkan ya. Ja'alallahu rahmah. Allah menjadikan rahmat itu mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Mi'ata juz'in itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'a. Lalu dia menyimpan, menahan indahu di sisinya tis'atan wa tis'ina juz'an, 99 bagian. Di baratnya 100 lengkap sempurna, satu bagian saja diberikan kepada kehidupan ini. Selebihnya 99 masih disimpan di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Yang satunya itu Allah turunkan ke bumi. Dan Allah menurunkan ke bumi juz'an wahidan, satu bagian saja. Jadi dari 100 tadi itu 99 ditahan olehnya, lalu kemudian satunya diturunkan ke bumi. Maksudnya ke dalam alam semesta. Ya, bukan hanya di bumi tapi di alam semesta sebetulnya. Famin dzalika, maka dari yang satu bagian inilah, ini famin dzalikal juz'i, maka dari satu bagian inilah yatarahamul khalqu, makhluk ini saling berkasih sayang satu sama lain. Jadi semua cinta dan kasih sayang yang kita gunakan di alam semesta ini, bumi berputar pada sumbunya, bulan mengitari bumi, bulan dan bumi berputar mengelilingi matahari, itu kan kasih sayang semuanya. Dan semua yang ada di dalam bumi ini adalah yang satu itu dibagi-bagi. Hatta sampai tarfa'al farasul hafiraha. Sampai seekor seekor kuda mengangkat apanya? Hafiraha, mengangkat kakinya. Ya. Jadi seekor kuda mengangkat kakinya an waladiha, dari anaknya, khasyata antusibahu, karena takut menginjaknya. Jadi kalau misalnya kuda habis melahirkan, kan anaknya tuh di bawah. Nah, kuda mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya, itu pun adalah rahmat dari Allah yang satu tadi itu. Yang satu itu. Nah, kalau kita kembalikan bahwa rahmat itu dalam Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka otomatis yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad ini baru satu di muka di alam semesta ini. Nanti di akhirat perannya terhadap kita adalah 199 dari Allah. Disinilah perannya syafaat beliau. Makanya dikatakan bahwa yang datang minta syafaat kepada beliau bukan hanya umatnya saja, tapi umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi-Nabi sebelumnya pun datang kepada Rasulullah meminta diberikan syafaat. Karena berdasarkan hadis sahih ini, masih ada 99 di sisinya. 99 di sisinya. Dan hanya satu bagian yang diberikan kepada kita ini. Hanya juz'an wahidan. Hanya satu bagian saja yang diberikan kepada kita. Nah, jadi inilah rahmat. Makanya kita lihat seorang Nabi Sulaiman pun meminta dengan kata-kata wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihun. Masukkan aku Tuhan ke dalam hamba-hambamu yang saleh melalui rahmat-Mu. Atau atas sepengetahuan, atas izin daripada Nabi Muhammad. Ini kemudian Nabi Musa nanti diperintahkan untuk membuat rumahnya sebagai tempat berkumpul. Jadi harusnya berdasarkan ayat berikut ini, setiap ustadz, setiap ulama, setiap ajengan menjadikan rumahnya itu sebagai pusat-pusat kajian. Jadi nanti ada pendidikan itu ada dua macam, ada formal dan ada tidak formal. Yang formal itu seperti di sekolah, madrasah, pesantren itu formal. Karena di sana ada jenjangnya, ada jenjang
kelas 1, kelas 2, ada jenjang SD atau tidak iya, ada jenjang SMP atau sanawiyah, ada jenjang SMA ataukah aliyah. Itu ada. Ada jenjang elementary school, ada senior junior high school, ada senior high school, itu ada jenjangnya. Nah, tetapi kita kalau di rumah itu atau di rumahnya Ustadz itu tidak ada jenjangnya, semua orang bisa datang. Ya. Orang yang sudah umurnya lansia pun bisa datang untuk belajar dari nol, dari nol. Jadi begitu. Kalau kita di sekolah kan nggak mungkin. Nah, jadi ini sudah non formal dan seharusnya pusat pendidikan ada dua di sekolah-sekolah tadi yang formal dan yang tidak formal di rumah-rumahnya para ulama. Dan ini yang disampaikan pada ayat berikut ini. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa. Nah, tentu wahyu di sini artinya bahwa perintah kepada Musa secara langsung oleh Allah, wahyu namanya. Ya, walaupun itu tidak menjadi bagian daripada Taurat. Ya, kita tahu bahwa yang namanya wahyu itu tidak selamanya berbentuk kitab suci. Seperti misalnya Allah mewahyukan kepada kepada lebah, itu kan wahyu juga. Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, kan wahyu juga. Nah, gitu. Jadi wahyu itu artinya apa? Komunikasi langsung Allah kepada hamba yang dicintainya, hamba yang dipilihnya. Ya. Wahyu di dalam surat Anbiya juga dikatakan bahwa para imam itu dikatakan diberikan wahyu. Ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna, dan kami wahyukan kepadanya untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Nah, di sini katakan wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa wa akhihi, dan saudaranya. Jadi kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya antabawa, untuk menempati atau menempatkan, ya, menempatkan. Tabawa itu agar engkau Musa menempatkan likaumikuma, kaum kedua kamu, pengikut kedua kamu, yaitu Musa dan Harun. Kuma di sini Musa dan Harun, ya. Jadi wahai Musa dan Harun, tempatkanlah kaum kamu berdua, kaum kamu berdua. Jadi ini adalah kaumnya Nabi Musa dan Harun, maksudnya Bani Israel, di Misra, di Mesir. Ya. Ini ketika belum Exodus, ya. Di Misra, di Mesir, buyutan, sebuah rumah. Jadi tempatilah sebuah rumah di sana. Buyutan. Jadi tabawwa, ini pakai mat di sini karena dua. Kalian berdua tempatkanlah kaum kalian berdua di Misra, buyutan, di sebuah rumah. Ini kata di sebuah rumah. Jadi rumahnya para nabi sekaligus menjadi pusat kajian, pusat, ya. Kecuali kalau ada halangan. Seperti pada zaman Nabi Muhammad kita tidak mungkin di rumahnya karena sudah diincar oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi mencari rumah yang tidak diketahui oleh Bani Israel dan tak terduga, yaitu di pinggir kota. Rumahnya namanya Arkam bin Abil Arkam, Al-Arkam ibn Abil Arkam, itu rumahnya. Waktu itu Arkam ini umurnya masih sekitar 16-17 tahun, masih muda. Makanya nggak terduga karena dia belum tokoh. Ya, Nabi di sana datang ke sana secara sembunyi-sembunyi untuk mengumpulkan umatnya, membuat pendidikan di sana. Jadi di sanalah Nabi mengajar sehingga melahirkan umat yang ada di Mekah itu yang nanti kemudian siap berhijrah ke Yastrib. Jadi buyutan, ada rumah di sana. Maka tempat itu sudah kan Baitul Arkam, karena rumahnya Arkam disebut Baitul Arkam atau Darul Arkam. Terkadang disebut dengan Darul Arkam atau Baitul Arkam, ya, rumahnya Arkam. Nanti Arkam ini cukup banyak memberikan tentang anaknya nanti banyak memberikan informasi tentang kedatangan bahwa Islam itu punya 12 khalifah, 12 imam, dan yang terakhir akan menjadi Imam Mahdi. Itu ada surat di Abu Daud, ya. Jadi antabau wali qaumikuma bimisra buyutan. Wahai Musa dan Harun, tempatkan. Jadi ini tadi Allah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, tentunya Harun, ya. Supaya keduanya Musa dan Harun menempatkan kaumnya di sebuah rumah di Mesir. Ya. Waja'alu, dan jadikanlah buyutakum, rumah kalian itu kiblatan. Nah, kiblat apa maksudnya di sini? Kiblat kebenaran, kiblat cara berpikir, kiblat ajaran yang benar. Yaitu, jadi kalau merujuk kepada ajaran samawi yang benar, di rumahnya Musa. Karena di sana ada Nabi, ada Harun, ada Musa dan Harun,
yang berkomunikasi langsung dengan Allah, sehingga ajaran yang benar ada di sana. Jadi waj'alu buyutakum kiblatan. Jadikan kiblat ini. Kiblat di sini maksudnya sebagai apa tadi? Sebagai role model, kemudian sebagai patokan ajaran yang benar. Waqimus shalah, dan dirikan salat. Jadi dari sini kita lihat bahwa sejak zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu sudah salat. Ini perintah kepada Nabi Musa dan Harun ini, umatnya. Dirikanlah salat di sana. Ya. Jadi tempat itu dijadikan sebagai kiblat ajaran dan sekaligus tempat ibadah. Nah inilah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, kalau di saudara-saudara kita di Iran atau di Irak, biasa menyebut tempatnya mereka seperti ini, rumah seperti ini sebagai Husainiyah. Husainiyah. Jadi kenapa disebut Husainiyah? Karena di sana diharapkan menjadi tempat-tempat pelestarian semangat Husaini, Imam Husain. Karena semangatnya terutama. Ya. Semangat ini kan semangat yang luar biasa, pantang menyerah kepada kezaliman, tapi dengan sabar, dengan humanistik, dan sebagainya. Jadi itu kiblat ajaran. Waqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wabasyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang beriman. Jadi orang beriman itu punya kiblat ajarannya seperti tadi. Kita lihat di sini jemaah sekalian ya, di kata-kata buyuta ini dan wahayna. Ini mirip kalimat yang Allah gunakan untuk lembah An-Nahl. Mari kita surat An-Nahl di sini. Ini surat An-Nahl. Surat lembah, surat 16. Ya. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Tuhanmu mewahyukan ila kepada an-nahl, kepada lebah. Ya. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Ini sama buyutan juga. Agar engkau, wahai an-nahl, mengambil atau membuat rumah kamu, ini buyuta. Menjadikan gunung-gunung, mengambil dari gunung-gunung itu buyuta. Rumah. Di gunung-gunung ada, wa minasyajari, di pohon-pohon ada, wa mimma ya'rishun, dan yang dibuat oleh manusia. Jadi ada 3 di gunung-gunung, biasanya di gua-gua, kemudian minasyajari, di pohon-pohon biasa bergelantungan, wa mimma ya'rishun, dan yang dibuat manusia. Jadi apa? Buyutan, rumah. Nah, sama tadi. Ya. Untuk apa nanti di sana? Nah, kita lihat. Jadi kesimpulannya, rumah yang dijadikan kiblat ajaran tadi seperti rumah lebah. Bagaimana rumah lebah itu? Di situ melahirkan madu, menyembuhkan penyakitnya manusia. Lalu kemudian di sana ada hierarkinya, ada ratunya, ada pemimpinnya, dan kemudian ada makmumnya di sana, ada ratu lebahnya dan ada masyarakat lebahnya. Oh, ini kan luar biasa sebetulnya maksud ajaran ini. Ya. Jadi Islam seperti itu. Islam itu adalah komunitasnya melahirkan madu yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Dan dari lebah itu tidak ada yang terbuang. Ya, tidak ada yang terbuang. Nektar-nektarnya semua itu bermanfaat semuanya. Ya. Bermanfaat semuanya. Ya. Bahkan madunya, lebahnya pun juga bisa jadi namanya terapi sengat lebah. Ada begitu, terapi sengat lebah. Jadi minal jibali buyutan minasyajari wa mimma yarshud. Tetapi pada saat yang sama dia kompak. Dia well organized, terorganisasi dengan baik. Jangan pernah coba-coba ganggu sarang lebah. Nah, kalau coba-coba ganggu sarang lebah, jangankan kita manusia, harimau pun juga bisa mati disengat oleh lebah. Harimau itu adalah raja di hutan, tapi tidak kuasa melawan lebah. Kalau ada harimau yang coba-coba mengganggu sarang lebah, dia tidak akan lolos. Dia akan dikepung oleh prajurit lebah. Ya. Bayangkan kalau umat Islam sekarang seperti lebah, waduh habis itu Israel. Dikerubutin oleh lebah-lebah umat Islam. Tapi sayang seribu sayang, yang lebahnya tinggal sedikit. Ya. Ini dikatakan, wa harab buka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari mimma ya'rishun. Jadi ini buyutan, rumah di sini. Nah, apa yang dilakukan di sana? Coba kita lihat sini. Ya. Summa kemudian startnya dari rumah itu, kuli min kulli thamarat. Makanlah dari berbagai macam buah-buahan. Ya, buah-buahan hasil. Sama itu tadi, kita harusnya memakan apa? Makanan-makanan langit, hidangan langit. Al-Ma'idah. Nah, di sana memakan, menjadi sumber pendidikan. Pendidikan itu kan butuh pelajaran. Pelajarannya kalau berkaitan dengan agama Samawi dari langit. Ya.
Fasluki subula rabbika zulal. Lalu kemudian bersuluklah di sana. Tempuh perjalanan rohani. Fasluki bersuluk. Tempuhlah perjalanan rohani mengikuti jalan Tuhan. Bayangkan, jalan Tuhan. Zulala dalam keadaan merendahkan diri. Walaupun lebah seperti itu dia merendahkan diri. Zulala dalam keadaan merendahkan diri. Tidak boleh angkuh, tidak boleh arogan. Nah, apa nanti hasilnya? Yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Bayangkan kalau rumah itu menjadi pusat pendidikan, maka dia akan keluar dari rumah itu, dari perut rumah itu, berbagai macam ilmu pengetahuan. Minuman rohani, mukhtalifah, berbeda-beda. Ada filsafatnya, ada fikihnya, ada akidahnya, macam-macam di sana. Ada kalamnya, di sana ada juga irfannya. Wah, luar biasa. Ya, mukhtalifun alwanu, bermacam-macam warnanya. Dan di sanalah, di minuman inilah syifa'ul linnas, memberikan kesembuhan bagi manusia. Kalau madu tadi kesembuhan tubuh kita, sedangkan kalau rumah seperti tempatnya Nabi Musa tadi, memberikan kesembuhan atas penyakit mental kita, psikologi kita, jiwa kita yang mager, malas bergerak menjadi agar aktif bergerak. Ya. Yang agak kurang pengetahuannya menjadi banyak pengetahuannya. Yang kurang analisis menjadi tajam pisau analisisnya. Yang kurang kritis menjadi kritis cara berpikirnya. Luar biasa. Ya, mukhtalifun alwanu fi shifa'un walid linnas. Di sana ada penyembuh bagi manusia. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian la ayatin, ada tanda liqaumi yatafakkarun. Jadi Allah membuat ini untuk orang berpikir, untuk berarti ini hanya sekedar simbol saja untuk kita gunakan seperti yang ada pada kasusnya tadi. Apa? Yang ada pada kasusnya tadi ini, kasusnya Nabi Musa tadi ini. Wa auhayna ila Musa, ini mirip. Wa akhihi antabawwa liqaumikum misran buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Jadi orang mukmin muncul dari sana. Nah, kita lanjutkan satu ayat lagi di sini nih. Surat An-Nur nih. Ini dikatakan juga fi buyutin. Surat An-Nur surat 24 ayat 36. Fi buyutin, di sebuah rumah. Ya, rumah seperti apa? Rumah seperti Nabi Musa tadi. Rumah seperti rumah lebah tadi. Fi buyutin azinallah. Di rumah-rumah suci seperti itu, adinallah, Allah izinkan anturfa'ah, untuk diangkat, untuk ditinggikan, wa yuzkara, dan untuk selalu disebut fiha, padanya ismu, namanya. Nah, kan berarti ada namanya di sana. Ismu, namanya. Ya. Yusabbihu lahu, nama Allah yang menempati rumah ini adalah yusabbihu lahu, selalu bertasbih kepada Allah. Fiha, padanya, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang, atau setiap saat. Inilah menyebabkan jemaah sekalian, setiap orang masuk ke rumahnya cucu Nabi yang bernama Ali Zainal Abidin, putra daripada Imam Hussein yang selamat di Karbala itu, setiap masuk ke sana pasti menemukan dalam keadaan sujud atau dalam keadaan beribadah. Karena setiap orang datang ke rumahnya dia sedang sujud atau dia dalam keadaan beribadah, disebut dengan as-sajjad. Nama lainnya adalah sajjad. Ya. Karena selalu beribadah disebut dengan Zainal Abidin. Ya, Zain itu perhiasannya ahli ibadah. Ya. Karena selalu begitu. Nah, maka dikatakan rijalun, itu adalah orang-orang yang mereka itu, karena tadi kondisinya seperti ini, sifatnya seperti ini, mereka ini la tulhihim tijaratun. Mereka tidak dilalaikan lagi perniagaan. Artinya bisa saja berniaga, tapi tidak lalai dari Allah. Wala bai'un, tidak juga dilalaikan oleh jual beli. An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, sama tadi Nabi Musa tadi, ingat tadi kita lihat di sini. Ini wa aqimus shalah, ini sama. Ya. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah, ini sama dengan di sini ya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang mereka takuti bukan tidak dapat ini, tidak dapat itu. Yang mereka takuti bukan bukan tidak jadi raja, yang ditakuti bukan tidak jadi ini dan itu, tetapi yang mereka takuti adalah suatu hari, yauman, hari akhirat, di mana pada saat itu
semua hati terguncang, terbolak-balik karena beratnya hati hari itu. Tataqallabu fihil qulub wal absar. Pada saat itu hati dan pandangan penglihatan terguncang seguncang-guncangnya karena beratnya pada hari itu. Sampai Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalau sahabat-sahabatnya banyak tertawa, banyak bercanda, maka Nabi mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui tentang akhirat, niscaya kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Kita lanjut. Jadi Allah memberikan harta benda kepada siapapun juga yang berusaha, termasuk kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun nantinya diberikan juga, Fir'aun itu kan kerjanya membunuh dan kerjanya melakukan kezaliman. Tapi mereka kaya raya juga, Qarun misalnya juga. Nah, tapi apa masalahnya kita lihat. Waqala Musa, dan Musa berkata, maksudnya berbicara kepada Tuhannya, pada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau lah yang telah memberikan kepada Fir'aun dan Malak, pemimpin pemuka masyarakatnya, zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta benda. Jadi ulangi, kita lihat sistem kerajaan Mesir sebelum runtuh adalah yang kaya itu cuma pemimpinnya saja. Pemimpinnya saja. Rakyat dipaksa diam oleh Fir'aun supaya para pemimpin ini bisa menjadikan Mesir itu sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan mereka. Rakyat tidak boleh protes. Kalau rakyat protes, mereka bisa ditangkap di penjara. Ya, kenapa? Jangan ribut. Kami sedang berpesta porah. Ya. Fir'aun menangkap orang-orang. Jangan ribut. Kenapa? Kami sedang berpesta. Siapa kami? Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya. Ini dia. Ya. Waqala Musa, berkata Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Sungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka-pemukanya apa? Zinatan, perhiasan, wa mualan, dan harta benda. Ini perhiasan. Makanya tadi cucu Nabi sudah dengan Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang beribadah. Jadi zinatan wa mualan, perhiasan. Perhiasan itu bisa pangkat, bisa jabatan, bisa bisa permaisuri yang cantik. Perhiasan, ya. Wa mualan, dan harta benda. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi seakan-akan Nabi Musa melapor kepada Tuhan, ya Tuhan, kamu kan berikan kepada mereka harta benda dan perhiasan. Ya. Perhiasan dan harta benda. Fil hayati dunia. Kenapa ditekankan? Ya dalam kehidupan dunia. Baru Nabi Musa, Rabbana, Tuhan kami. Kira-kira gini lah, wahai Tuhan kami. Tapi harta benda yang kau berikan kepada mereka itu justru liudillu an sabilik. Mereka gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan kamu. Untuk menyimpangkan, mendeviasi, membiaskan manusia dari jalanmu. Ya. Mendisorientasi manusia dari jalanmu. Rabbana liudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, harta benda, perhiasan, pangkat jabatan yang kau berikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakatnya, mereka gunakan untuk menyimpangkan manusia dari jalanmu. Ya, manusia, rakyat itu dipaksa untuk diam, untuk menjaga stabilitas. Mereka menggunakan bahasa politik. Kalau kamu berbanyak mengkritisi kami, berarti kamu ingin menghancurkan Mesir. Seperti itu kata-katanya. Sedangkan Mesir itu harus menjadi harga mati. Jadi liudillu an sabilik, untuk menyesatkan mereka dari jalan. Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis ala amwalihim. Apa kata Nabi Musa? Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Pertanyaannya, apakah ini sebetulnya harus didoakan oleh Nabi baru terjadi? Enggak, maksudnya gini. Salah satu tanda akan hancurnya sebuah peradaban besar, termasuk peradaban tadi kaumnya Nabi Nuh, peradaban Sumeria setelah Nabi Nuh, Sumeria atau Babilonia pusatnya, termasuknya peradaban Mesir kuno ini. Ketika para pemimpin dan Fir'aun, raja dan pemimpinnya hanya berpesta pora dan memaksa rakyat untuk menerima perlakuan kasar mereka, dipaksa rakyat untuk menerima itu semuanya, maka itu tanda sebuah peradaban itu akan hancur.
Itu tanda sebuah peradaban akan hancur. Rabbana tumis ala amwalihim, ya Tuhan, melalui cara-cara seperti itu binasakanlah harta benda mereka. Wasdud ala qulubihim, dan keraskanlah hati mereka. Coba, keraskanlah, maksudnya kuncilah hati mereka sehingga hati mereka itu tidak ada lagi kesempatan untuk berpikir. Wasdud ala qulubihim, sehingga dengan kalbunya yang kamu kunci Tuhan, yang kamu keraskan, fala yu'minu, mereka tidak beriman lagi. Hatta yaraul adaba, sampai mereka menyaksikan adab al-alim yang pedih. Setelah menyaksikan adab yang pedih, itu tenggelam di lautan, barulah ingat sebelumnya ayatnya, barulah mereka mengatakan amantu, ya, birabbi Bani Israel, aku beriman kepada Tuhan yang diimani juga Bani Israel. Kita sudah lewati pembahasannya. Nah, jangan sampai terjadi ini di kita jemaah sekalian, atau di Amerika atau dimanapun juga. Karena ini terjadi, hancurnya peradaban-peradaban seperti ini. Ini adalah hukum alam sebetulnya disampaikan ayat ini. Ya, ketika pemimpin sudah berpesta pora di atas penderitaan rakyatnya, dan rakyat tidak boleh protes, begitu protes maka protesnya dipolitisasi, maka itu adalah awal dari kehancuran sebuah komunitas atau bangsa. Kita di Indonesia sendiri kan sudah banyak peradaban yang pernah muncul. Ada peradaban tua dulu yang berpusat di Kalimantan, peradaban Kutai Kartanegara. Ada yang berpusat di Jawa Barat dulu namanya Tarumanegara. Ada yang berpusat di Sumatera namanya Sriwijaya. Ada yang berpusat terowongan Jawa Timur namanya Majapahit. Ada juga pernah muncul bahkan yang berlabel Islam juga, yaitu Mataram Islam pernah muncul di Jawa Tengah, tapi sudah tidak ada semuanya. Kenapa? Begitu terjadi hal-hal seperti ini, akan runtuh. Jadi ini berbicara tentang hukum sejarah. Dan para sejarah mengatakan bahwa hukum sejarah sama. The history repeats itself. Sejarah akan mengulangi dirinya sendiri. Allah mengatakan apa? Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya, kita lihat di sini. Surat Az-Zumar. Wa idza massal insana dur, apabila manusia tertimpa mudarat, da'a rabbahu, mereka segera berdoa kepada Tuhannya. Muniban, ingin kembali kepada Tuhan. Jadi kalau sudah dapat musibah, berdoa kepada Tuhan. Muniban ilaihi. Summa kemudian idza khawwalahu ni'matan, sampai kemudian setelah mudaratnya hilang dan diganti dengan kenikmatan, minhu dari Allah, nasya, tiba-tiba dia lupa, maka yada'u, apa yang mereka minta dulu. Mereka minta dulu, ya Allah, kalau kami lepas dari mudarat ini, kami akan beriman kepadamu. Sama dengan Fir'aun dan kaumnya ketika ditimpa musibah katak, mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba mintalah kalau kamu bisa menghilangkan musibah katak ini, maka kami akan beriman kepadamu. Hilang kataknya, mereka tidak beriman. Datang lagi musibah belalang, sehingga pertanian tidak ada yang berhasil. Kenapa? Belalang memakan semuanya. Lalu kemudian datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kau bisa mengangkat azab atau musibah belalang ini, kami beriman kepadamu. Nabi Musa berdoa kepada Allah dan hilanglah musibah belalang itu. Tak juga beriman. Kembali lagi seperti sedekah. Kembali lagi business as usual. Kemudian datang lagi berikutnya, yaitu musibah air jadi merah. Bayangkan kalau air jadi merah kan menjijikan. Air jadi merah darah. Ya, tidak ada yang berani minum. Ada kemudian datang lagi kepada Musa. Wahai Musa, kalau kamu bisa menghentikan ini, kami bisa beriman kepadamu. Sampai 3 jenis musibah, tapi tidak pernah mereka beriman kalau sudah tidak ada. Begitu musibahnya hilang, kembali lagi ini. Iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Tiba-tiba dia lupa tentang janjinya sebelumnya. Wa ja'ala lillahi, dan dia menjadikan bagi Allah lagi andada, sekutu-sekutu, dengan menyembah harta benda lagi, menyembah pemimpin mereka lagi, seperti itu. Liudilla an sabilih, menggunakan andada di sini bisa harta. Andada itu apa saja yang kita persekutukan selain Allah. Liudilla an sabilih, mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Coba dia gunakan sumber daya ini
untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Sumber daya ini bisa politik, kekuasaan, bisa juga pengetahuan, bisa juga teknologi, bisa juga harta benda. Liyudilla an sabilih, untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Sama tadi dengan laporan Nabi Musa tadi di sini kan. Nih. Dia katakan apa tadi? Ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid. Tapi untuk apa? Liyudillu an sabilik. Mereka gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan. Sama dengan ini. Ya. Liyudillu an sabilih. Ya, mereka gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Qul, katakanlah Muhammad. Tamatta bi kufrika. Ya. Bersenang-senanglah dengan keingkaranmu. Kufrika lawannya syukur. Harusnya kan bisyukrika, tapi bikufrika. Maka bersenang-senanglah bikufrika. Tapi ingat, kesenangan itu hanya qalila, sementara saja. Sama dengan Fir'aun, bersenang-senang sementara, di situ tenggelam. Innaka min ashabin nar, karena sungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Tentu kita berlindung dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Kita lanjut. Ini ada hadis. Kita kasih judul yang dikhawatirkan Nabi. Jadi judulnya adalah yang dikhawatirkan Nabi, keindahan dunia. Ingat, keindahan dunia bukan haram, bukan salah, tetapi mengkhawatirkan karena bisa menyimpangkan orang. Kata orang bisa membuat mata jadi gelap, bisa gelap mata. Kalau orang melihat uang banyak bisa gelap mata. Bisa gelap mata. Bisa membunuh temannya sendiri. Bisa meracun keluarganya sendiri. Kalau dia gelap mata. Kalau sudah harta benda. Ya. Nah, makanya di Jemaah Sekalian ada cerita ini. Ya. Ini adalah dari Abu Sa'id, Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, akhwafu ma akhafu alaikum. Ya. Yang paling saya takutkan dari hal-hal yang menakutkan untuk kalian. Jadi akhwafu itu yang paling saya takutkan dari apa yang menakutkan. Kalau di situ terjemahkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan. Ya. Jadi akhwafu ma akhafu. Ya. Yang paling menakutkan dari yang saya takutkan kepada kalian, ma yukhrijullaha lakum min zahrati dunia. Yang paling menakutkan dari yang saya takutkan terjadi pada kalian adalah apa yang Allah keluarkan kepada kalian dalam bentuk zahrati dunia, perhiasan dunia. Zahra itu kan kembang, bunga, perhiasan dunia. Yang saya takutkan adalah zahrati dunia, min zahrati dunia. Adalah bunga-bunga dunia, perhiasan dunia, ataukah keindahan dunia. Ini bisa diartikan keindahan dunia, bisa diartikan kembang bunga-bunga dunia, bisa diartikan perhiasan dunia. Qalu, maka mereka bertanya kepada Nabi, wa ma zahratu dunia ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan zahratu dunia ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, barakatul arti, keberkahan, kesejahteraan yang muncul di bumi. Ya. Kalau kalian sudah sejahtera, biasanya lupa kepada Allah. Ya. Terlena, terpukau, terlalaikan. Jadi yang paling ditakutkan artinya bukan berarti dilarang, tetapi mengkhawatirkan. Jadi apakah kemudian kita tidak boleh memilikinya? Boleh, tetapi harus hati-hati. Ya. Karena ini berkali-kali disebut dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Wail. Wailul likulli humadatil lumada. Alladzi jama'a mala wa adada. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkannya dalam kehidupan dunia. Lalu bagaimana caranya kita tetap butuh harta tetapi tidak lalai? Nah, lahirlah surat Al-Hakumut Takatsur. Ya. At-Takatsur berpikir memperbanyak. Tadi kan mau tidak mau harus kita melakukannya. Karena kalau tidak memperbanyak kan kebutuhan kita tambah banyak. Anak-anak semakin banyak. Kebutuhannya semakin banyak. Kebutuhan ketika masih kecil tentu beda ketika sudah mulai sekolah. Sekolah sudah beda lagi dengan setelah kuliah dan seterusnya. Ya. Kita butuh memperbanyak. Tapi ingat kata Tuhan, berpikir memperbanyak, aksar itu bisa membuat kalian lalai. Al-Hakumut Takatsur. At-Takatsur itu berpikir memperbanyak terus-menerus bisa menjadi lalai. Al-Hakum bisa melalaikan kalian. Bagaimana cara mengendalikan supaya tidak lalai? Nah, Al-Quran mengatakan,
hatta zurtumul maqabir. Rajin-rajin ziarah kubur. Rajin-rajin ziarah kubur. Minimal kita ziarahi kuburan orang tua kita, kuburan orang-orang punya jasa dalam kehidupan ini. Ya. Jadi hatta zurtumul maqabir, sampai kalian rajin menziarahi kuburan. Karena menziarahi kuburan itu kita teringat, oh ternyata kita mati juga. Jadi al-hakumut takasur itu adalah gasnya kehidupan. Sedangkan zurtumul maqabir adalah remnya kehidupan. Jadi kehidupan ini supaya supaya seimbang harus ada gas. Ya mudah-mudahan ikhwan kita di Malaysia Singapura ngerti juga gas. Ya namanya akselerator ya. Namanya gas itu akselerator ya. Sedangkan yang namanya rem itu adalah stopper. Jadi harus kombinasi antara rem, brake ya dengan akselerator dengan gas ya. Kenapa? Karena kalau kita ngegas, mengakselerasi, meningkatkan kecepatan kendaraan, tapi tidak ada remnya berbahaya. Tiba-tiba ada orang lewat, tiba-tiba belokan. Nah, maka kehidupan ini harus kombinasi antara akselerator dan stopper. Ingat, kombinasi yang sempurna antara akselerator dan stopper. Akseleratornya adalah at-takasur, sedangkan stoppernya zurtumul maqabir. Jadi peradaban yang paling bagus adalah peradaban ilmu pengetahuan, peradaban ekonomi, peradaban kemajuan dipadu dengan peradaban ziarah kubur. Ya, inilah dia. Ya. Dan mungkin Mas Kaiser bahagia jarang di dunia seperti yang terjadi di Iran dan Irak, terutama di Iran. Maju negaranya, tetapi ziarah kuburannya di mana-mana ramai. Ya. Inilah yang terjadi. Supaya apa? Jangan, karena Nabi mengatakan ini, dan ini hadisnya Muslim. Hadis yang Muslim nomor 1743. Dan ini yang terjadi sekarang. Kita sudah sampaikan bahwa korupsi itu tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Kita sudah sampaikan ada orang pendapatannya miliaran sebulan tetap korup aja. Ya. Yang namanya korupsi itu tidak ada hubungannya pendapatan. Yang ada hubungannya adalah terlalaikan dari mengingat Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum ma yukhrijullah lakum min zahratid dunia. Dan itu adalah barakatul ard, kesejahteraan hidup di muka bumi. Ya. Jadi Nabi juga kembali mengatakan bahwa kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Jadi tidak boleh juga fakir. Karena yang namanya yang namanya kekufuran, kata Nabi juga adalah mendekatkan orang kepada kekafiran. Ya. Sedangkan kalau kesejahteraan bisa membuat orang lalai juga. Nah, oleh sebab itulah kombinasi antara akselerator dan stopper. Ayat terakhir. Nah, oleh sebab itulah lihatlah ini. Ya, ini kita ilustrasinya menarik. Yang namanya ini motosikal ya kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia motor aja. Motor ini, ya ini ingat itu. Tidak boleh bisa itu ada akselerator, ada gasnya di sebelah sini. Nah ini ada gasnya di sini, akseleratornya di sini. Tapi di bawah kakinya ada remnya juga. Nah sehingga tidak boleh kalau misalnya dia belok kanan, dia harus ngerem sedikit. Belok kiri ada rem. Kenapa? Di pinggir sini ada pagar, ada relingnya. Ini ada pagar kiri kanan. Dia harus berjalan terus mengikuti jalan lurus ini. Bagaimana caranya? Kombinasi antara akselerator dan stopper satu. Yang kedua tetap berada di jalan ini, jalannya lurus terus istiqamah di jalan. Nah kehidupan kita seperti ini. Ya. Qala, ya. Kemudian Allah berfirman menjawab tadi doanya Nabi Musa, permintaannya Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Qad ujibat da'watukuma. Ya. Doa kamu berdua yaitu Musa dan Harun diijabah, ya, diperkenankan. Apa artinya diperkenankan? Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakatnya akan hancur binasa karena harta benda yang Allah berikan kepada mereka. Bima ataita. Ya. Nah, kan kata-kata dijabah itu artinya bahwa itu hukum. Ya. Hukum alamnya, hukum ilahiyah. Ya, kalau bahasa sainsnya kan hukum alam ya, natural law. Kalau bahasa agamanya sunnatullah, ingat, karena sunnatullah. Maka Allah berkata di sini berfirman, pada ujibatnya dakwatukuma, maka permintaan kamu berdua akan dijabah. Artinya bahwa keresahan Musa dan Harun adalah keresahan rakyat.
Keresahan Musa dan Harun adalah keresahan masyarakat umum. Keresahan Musa dan Harun adalah keresahan warga negara, warga sebuah kerajaan yang resah menyaksikan rajanya seperti Fir'aun dan pemuka-pemukanya seperti malaknya tadi, yang bersenang-senang tetapi rakyatnya tertindas, miskin papah. Artinya apa? Akan berlaku hukum sunnatullah. Nah, maka untuk kamu berdua, Musa dan Harun, ya itu tugas kamu apa? Fastaqima, tetaplah kamu lurus, istiqamah. Fastaqima ini kamu berdua tetap istiqamah seperti tadi motosikal tadi. Fastaqima, maka tetaplah kamu berdua istiqamah, ya, konsisten, ya, tetap di jalanmu. Wala tattabi'ani, kamu berdua jangan mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ya, perhatikan. Jadi orang-orang yang terseret seperti Fir'aun dan pemuka masyarakatnya artinya apa? Orang-orang yang la ya'lamun, mereka yang tidak berpengetahuan, tidak punya ilmu. Jadi dasarnya selalu ilmu di sini, ilmu. Ya. Jangan mengikuti jalannya orang yang tidak berilmu. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, ikutilah jalannya orang berilmu. Karena kan dikatakan la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Berarti mafhum mukhalafahnya apa kalau dihilangkan la-nya? Ittabi'ani sabilal ladzina ya'lamun. Jadi kalau kita hilangkan la-nya di sini, ya kita hilangkan la-nya di sini, ya kita ganti warnanya biar bagus ya. Nah, kalau kita hilangkan la-nya di sini, maka harus hilangkan la-nya di sini juga. Kita coret di sini, kita coret di sini. Artinya apa? Ittabi'u atau ittabi'ani sabila ladina ya'lamun. Jadi kalau ada la-nya di sini, ada la-nya di sini juga. La tattabi'ani sabila ladina la ya'lamun. Kamu jangan mengikuti jalannya orang tidak berilmu. Jadi orang berilmu. Ya. Di sini pentingnya orang berilmu jemaah sekalian. Maka yang tadi rumah yang diperintahkan Allah buat di Mesir oleh Nabi Musa itu adalah untuk menjadi pusat-pusat keilmuan. Nah, yang kita bahas kemarin dengan Pak Nur waktu bertanya itu adalah disebut dengan Center of Excellence, Training of Excellence di sana. Jadi Center of Excellence, pusat keunggulan di sana. Karena di sana ada ilmu. Jadi kita ulangi jemaah sekalian bahwa pusat-pusat yang namanya majelis taklim siapapun yang mengadakannya, sebelumnya harusnya menjadi pusat-pusat keilmuan. Bukan hanya menjadi pusat-pusat penghabisan waktu. Karena ada juga orang berkumpul hanya sekedar killing time, ya, menghabiskan waktu saja. Jadi hanya sekedar untuk bersosialitas saja. Nah harusnya kita berkumpul di majelis-majelis itu menambah ilmu kita. Karena ittabi'u sabilal ladzina ya'lamun dan wala tattabi'anil sabilal ladzina la ya'lamun. Ayat terakhir. Ini adalah ilustrasi ketika Nabi Musa selamat ya, dari kejaran Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun pun menjadi tenggelam di sana. Wajawas Nabi Bani Israel. Nah, tadi kita lihat bagaimana caranya Allah membinasakan tadi Fir'aun dan pemuka masyarakatnya. Nah, dibuat mereka ingin membunuh Musa. Mereka ingin membunuh Musa dan Harun. Karena membunuh Musa dan Harun larilah. Karena mereka tidak punya kesiapan untuk berperang. Tidak bisa melawan. Ya, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah melarikan diri. Melarikan diri dari Mesir. Ya. Jadi melarikan diri dari Mesir. Ya, mirip-mirip dengan tagar yang terkenal sekarang. Kabur aja dulu kira-kira gitu. Jadi Musa dan Harun ini kabur aja dulu kamu gitu. Wajawas Nabi Bani Israel. Ya. Lalu kemudian kami seberangkan Bani Israel al-Bahra melalui lautan. Wajawas Nabi Bani Israel, kami seberangkan Bani Israel melalui lautan. Proses inilah yang terkenal dalam sejarah dengan Exodus. Ya. Jadi ini sudah dengan Exodus. Exodus itu keluar. Ya. Wajawas Nabi Bani keluar dari Mesir maksudnya. Wajawas Nabi Bani Israel al-Bahra. Lalu kami seberangkan Bani Israel melalui lautan, yaitu Laut Merah. Fa'atbahum Fir'aun wa junuduh. Lalu kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikutinya dari belakang. Ingat, Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti dari belakang. Mengikuti dalam keadaan apa? Bagian wa'aduan, dengan kesombongan dan penuh permusuhan, dengan amarah. Dengan amarah ingin membunuh Musa, Harun, dan Bani Israel. Nah, jadi dia mengejar dengan amarah, membawanya kepada kehancuran dan kebinasaan. Jadi fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh bagian wa adwan, dengan penuh
arogansi dan permusuhan. Kata bagian sini arogansi, masa kita mau diremehkan oleh Musa? Siapa itu Musa? Enggak punya harkat dan martabat, kira-kira gitu. Saya ini adalah raja di raja. Ya. Maka kesombongannya itu lalu ingin membunuh aduan. Hatta iza adrakahul gharqu, sampai ketika Musa, jadi kita singkat ceritanya, Musa berhasil menyeberang dengan Bani Israel, Musa dan Musa dan Harun, maka kemudian mereka menyusul, yaitu ini tadi menyusul. Sampai kemudian mereka sampai di tengah lautan, adrakahul gharqu, tenggelamlah mereka. Nah, ketika tenggelam mereka, qala, berkatalah Fir'aun. Jadi di sini Fir'aun di sini berkata di sini ya. Jadi yang dikutip di sini Fir'aun, tentaranya lenggang. Jadi di sini tentaranya ya tentu tentara terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk, nanti terbagi dua. Nanti kita lihat penjelasannya. Tapi intinya adalah di sini mengutip cuma Fir'aun, ini bentuk tunggal qala. Kalau semuanya tentu qalu di sini ya. Qala, berkatalah Fir'aun setelah akan tenggelam ini, adrakahul garku, ketika akan tenggelam. Amantu, saya telah beriman. Ya, jadi langsung kemudian mengatakan saya telah beriman. Ini tu'nya Fir'aun ini. Tu'nya itu kan aku kalau bahasa Arab. Aku Fir'aun telah beriman. Kepada siapa? Anau, bahwasanya la ilaha illa, tidak ada ilah kecuali siapa? Alladzi amanat bi Bani Israel. Kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana, dan aku sekarang minal muslimin, sudah berserah diri. Maksudnya berserah diri itu sudah pasrah, sudah tidak punya kuasa lagi. Nah. Tetapi dia menyampaikan ini kapan? Ketika akan tenggelam. Jadi ketika dia akan tenggelam di sini. Ya. Jadi tidak ada gunanya lagi. Ibaratnya sudah sekarat, ya, sudah akan tenggelam. Baru dia berkata, ana minal muslimin, saya berserah diri sekarang. Nah, coba gitu lah. Tidak ada gunanya lagi. Ya. Baru dia mengaku-ngaku beriman setelah seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di dalam ayat berikut ini. Ya. Al-Jasiyah. Summa ja'alna ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi'ahu alladhina la ya'lamun. Tadi, jangan mengikuti orang yang tidak berpengetahuan ini. La tattabi, jangan mengikuti ahwal ladina la ya'lamun, orang yang tidak berpengetahuan. Fa'ulqiyas sahratu sajidin, tetapi ternyata kalau Fir'aun tadi tetap angkuh, tukang sihir sujud. Ya, qalu, kemudian berkata, aman nabi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan, beda dengan Fir'aun tadi. Kenapa diterima doanya imannya ini tukang sihir, walaupun tukang sihir? Karena dia melakukannya ketika dalam keadaan masih kuat. Kalau Fir'aun tadi sudah dalam keadaan akan tenggelam. Jadi di situ kita lihat bedanya. Ya. Jadi supaya kita lihat bedanya. Nah, sekarang kita terakhir lihat hadis ini. Ada diskusi tentang kejadian di Laut Merah. Jadi ingat, ada diskusi tentang di Laut Merah. Kan di sana ada tentara banyak, dan tidak semua tentara mungkin mendukung niatnya Fir'aun membunuh Nabi Musa. Tapi yang namanya tentara kan harus siap. Ya. Tentara itu harus siap dan kamu gitu. Ini kita ambil dari hadis Abu Daud. Ya, ini. Ya. Jadi ini berkenaan dengan ceritanya dari Ummu Salamah ini. Jadi an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya diambil juga didengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biqissatin, berkenaan dengan kisah cerita, ya, Jaishil Hasfi, tentang pasukan tentara yang ditenggelamkan. Nah kan tentu Bani Israel, Fir'aun dan para tentaranya. Kenapa? Karena yang kita tahu yang ditenggelamkan cuma tentaranya Fir'aun. Nah, dikatakan di sini Nabi Ummu Salamah mendengarkan dari Nabi tentang kisah Jaishil Hasfi, tentang tentara yang ditenggelamkan. Ya. Qultu, ya. Aku berkata, maksudnya aku di sini Ummu Salamah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, mana tadi? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakaifa, ya. Fakaifa biman kana karihan. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sana tapi terpaksa? Jadi bagaimana? Fakaifa, ya. Bagaimana biman, dengan orang
Karena ada di sana Karyan terpaksa. Karyan itu terpaksa, artinya ya sebagai tentara nggak bisa menolak. Karena kita sampaikan, tentara itu kan punya hierarki, punya tingkatan-tingkatan. Yang di bawah harus hormat, harus siap kepada atasannya. Ya, gitu. Nah, maka bertanyalah, fakaifa biman kana karya, bagaimana dengan bala tentara yang ikut di situ membunuh Musa, yang mengejar Musa dan Bani Israel, tetapi terpaksa, nggak ada pilihan lain. Qala, maka Nabi menjawab, yukhsafu bihim, semuanya ditenggelamkan. Walakin, akan tetapi, nah ini dia, kita perhatikan walakinnya. Walakin kan pengecualian ini. Kita walakinnya. Semuanya ditenggelamkan, walakin akan tetapi, yub'atu yaumal qiyamati ala niyati. Tapi nanti dari kiamat, dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing. Nah, inilah keadilan Tuhan jemaah sekalian. Nah, jadi makanya kita tidak bisa memandang tentara itu sama rata. Tentara itu bukan sebetulnya orang penjahat. Tentara itu adalah orang patuh kepada negaranya. Ya. Makanya jemaah sekalian, dalam Islam kita itu, Nabi Muhammad kita tidak pernah ada hukuman mati kepada tentara, nggak ada. Yang ada dijadikan tawanan, disuruh tinggal di Madinah. Itu masuk menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Insan. Di situ ada tawanan. Apa yang tawanan? Tentu tentara. Kenapa? Tentara itu seharusnya bukan penjahat, orang yang patuh kepada komandannya. Nah, di sini Nabi menjelaskan sangat indah. Ya, jadi semua tentara yang mengikuti Fir'aun, yukhsafu bihim, semuanya ditenggelamkan. Walakin akan tetapi, yub'atu yaumal qiyamati ala niyati. Nanti dibangkitkan dari kiamat berdasarkan niatnya masing-masing. Kalau memang niatnya memang benci kepada Musa dan Harun, ya tentu dia akan ditempatkan bersama dengan Fir'aun. Tapi kalau dia terpaksa ikut, sebetulnya dia suka kepada Musa dan Fir'aun dengan Harun, dia terpaksa karena dia dibayar gajinya oleh Fir'aun, ya maka dia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Inilah keadilan di masyarakat sebagai. Padahal tentaranya Fir'aun itu bukan Islam, tetapi kita lihat di sinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam hadis sahih Abu Daud nomor 3738. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan alpa itu dari kekurangan al-fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Kita akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan satu, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam konteks hari ini, ayat 88 tadi, bagaimana kita harus berhati-hati tentang Rabbana Ataita, tapi ilmu. Sebab ilman. Sebab apa? Allah dah kasih ilmu-ilmu yang asalnya daripadanya, tapi sebagaimana kita yang terdahulu juga diputar belitkan oleh umat ni juga, sampai akhirnya banyak benda-benda yang menuju jalan lurus jadi jalan bengkok, ibarat motor tadi. Barakallahu fi afwan. Baik, Mas sebagai jadi inilah ya kata-kata ini, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Jadi jemaah sekalian, kalau berdasarkan hadis ayat ini kan bisa kita pahami ini mafhum mukhalafahnya tadi. Yaitu Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhan, kamulah, dan memang semua orang kaya di dunia Tuhan yang kasih, termasuk kepada orang kaya dunia sekarang. Hakikatnya karunia dari Allah. Kamulah Tuhan berikan kekayaan, harta benda kepada Fir'aun dan para pemuka masyarakatnya, para pemimpin. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah mereka gunakan untuk menyesatkan. Nah, jadi dengan demikian, tidak apa-apa kita semuanya menjadi kaya raya, tetapi digunakan untuk membawa manusia kepada jalan yang benar. Kebalikan dari Fir'aun. Liyudillu ansabilik. Harusnya untuk liyuhdiya ansabilik. Ila sabilik. Ya. Harusnya digunakan ini untuk menggait, membimbing orang menuju kepada jalan. Jadi kalau kita punya harta benda bagus, bikinlah majelis-majelis taklim sebanyak-banyaknya, kan begitu. Ya, kalau diumrahkan orang tidak membantu juga, Pak. Harusnya bikin majelis supaya mengundang sumber-sumber ilmu yang qualified, yang bagus. Ya. Karena tujuannya apa? Adalah untuk membimbing orang. Nah, karena membimbing orang bukan menyesatkan, maka tadi orientasinya pengetahuan tadi seperti dikatakan Pak Nur nih. Ya, pengetahuan. Jadi kasusnya ilmu di sini. Nah, jadi untuk membimbing orang ya harus ya'lamun. Nah, kalau tadi Fir'aun tadi layak lamun, tidak punya pengetahuan, hanya kekuasaan saja, hanya power without ilmu.
Jadi Firaun itu sebetulnya adalah power without knowledge. Dia adalah power kekuasaan tanpa pengetahuan. Ya gitu. Harusnya power yang bagus adalah based on pengetahuan, knowledge. Dan knowledge yang benar tadi, hikmah. Ya. Nah, jadi harusnya la tattabi'ani sabilal ladzina la. Tapi artinya apa? Kita balik, ikutilah jalannya orang yang berilmu. Nah, maka tadi kita lihat, harusnya harta benda yang kita dapatkan ini digunakan untuk membimbing orang, menggait orang, atau mendukung semua aktivitas yang membuat orang berilmu pengetahuan. Seperti itu. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Ada Ustaz satu lagi di chatroom. Ya, ada di chatroomnya ya. Baik. Kita ke chatroomnya. Ini dari Pak Azmal, Pak Am ya. Pak Am ini posisinya kita tidak tahu. Pak Am ini seperti elektron. Kalau kita tahu kecepatannya, tidak tahu posisinya. Kalau kita tahu posisinya, tidak tahu kecepatannya. Ya. Bisa ada di Bukit Tinggi, bisa juga ada di Riau, bisa juga ada di Kuala Lumpur. Nah, jadi boleh kayak ini, jadi bolehkah doa untuk kehancuran bagi orang zalim? Oh, boleh saja kalau misalnya sudah terlalu luas. Seperti kita doakan Bani Israel sekarang, Pak. Israel, semoga Allah menghancurkan Israel. Kenapa? Oh, kasihan sekali orang di Gaza. Ya, gitu. Nah, tapi jemaah sekalian berbahagia, tentu saja yang paling utama tadi adalah yang sesuai dengan hukum alam. Jadi memang orang-orang yang melakukan kebinasaan, orang melakukan kezoliman pasti akan binasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, camkan ini baik-baik. Pegang ini kata-kata, Israel tidak mungkin menduduki Palestina secara keseluruhan. Yang ada adalah Israel justru akan hancur. Ingat, Israel justru akan hancur dengan sendirinya. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kita doakan Israel hancur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ceng Ayu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Dengan Bayu.